Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang program pemerintah dalam penanggulangan penyakit infeksi, yang disusun oleh Nur Hilal Afnaf, yang kedua Nurlita Lidyasari, yang ketiga Prasetyo Laksamana Wibowo, yang keempat Puput Amelia Saputri, yang kelima Safira Zahra Ramadhania. Latar belakang. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun rencana strategis yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional. Selanjutnya, Menteri Kesehatan mengamanahkan bahwa rastra Kementerian Kesehatan harus dijabarkan dalam rencana aksi program unit eselon 1. Selanjutnya, pembangunan kesehatan pada periode 2015 sampai 2019 adalah program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia dituangkan dalam sasaran pokok RPJMN 2015 sampai 2019, yaitu satu, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak. Dua, meningkatnya pengendalian penyakit. Tiga, meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Yang keempat, meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN kesehatan. Yang kelima, terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan dan obat dan vaksin. Yang keenam, meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama, yaitu Pragma Sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dan pembangunan, penguatan promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuan penyusunan Rastra yaitu yang pertama, tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan. Yang kedua, tersedianya landasan bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan terhadap kinerja dinas kesehatan, sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, tersusunnya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan mandiri. Selanjutnya, manfaat. Perencanaan strategis akan menjamin terjaganya eksistensi organisasi dengan peningkatan produktivitas atau kualitas kerja, dan hasil kinerja akan mampu bersaing dengan organisasi lainnya yang serupa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prasetyo. Nah, ada isi program pemerintahan dalam penanggulangan penyakit infeksi. Menurut RAP, Rencana Aksi Program tahun 2020 sampai 2024, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyatakan kebutuhan untuk mengendalikan faktor risiko utama untuk menurunkan beban penyakit menular harus dipantau melalui pengawasan atau surveillance yang efektif secara rutin dan terkoordinasi. Tiga penyakit menular yang perlu menjadi perhatian khusus adalah tuberkulosis, HIV/AIDS, dan malaria. Selain penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi,
Perhatian khusus juga ditunjukkan untuk penyakit-penyakit infeksi baru yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta penyakit-penyakit tropis yang terabaikan, neglected tropical disease. Lalu yang pertama ada tuberkulosis. Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara dengan jumlah kasus TBC terbesar di dunia. Dengan demikian, untuk memperbaiki program penanggulangan TBC, pada dasarnya mencakup 3 hal, yakni yang pertama meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok resiko atau individu kontak dengan penderita, pasien HIV/AIDS, pasien diabetes, perokok, penjara, dan hunian padat. Yang kedua, memperkuat sistem informasi TB terpadu dengan mensinergikan puskesmas, rumah sakit, pemerintah dan swasta, klinik, dan dokter praktik mandiri. Ini diperlukan tata kelola yang kuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Lalu yang ketiga, meningkatkan cakupan pertemuan kasus dan pengobatan pada MDR-TB. Yang kedua, malaria. Kendala dari eliminasi malaria adalah status sosial ekonomi yang rendah, karakteristik geografis, daerah yang sulit dijangkau, seperti hutan, pertambangan, dan area penembangan, SDM yang kurang terlatih, dan kekurangan alat rapid test. Untuk meningkatkan kecepatan eliminasi malaria, maka perlu meningkatkan pendekatan EDAT atau Early Diagnosis and Treatment dengan melakukan peningkatan kapasitas SDM, membentukkan kader malaria desa untuk deteksi kasus, penyediaan RDT, dan obat, serta peningkatan surveillance. Lalu yang ketiga ada HIV/AIDS. Indonesia mengalami peningkatan kasus infeksi HIV baru dengan estimasi 630.000 orang dengan HIV/AIDS ODA. Untuk mencegah peningkatnya prevalensi HIV, maka pendekatannya adalah yang pertama, edukasi kepada kelompok resiko terkait pencegahan, seperti seks aman, lalu penggunaan jarum suntik yang aman. Lalu yang kedua, penyediaan sarana tes HIV di Fasiankes. Yang ketiga, ada peningkatan penemuan kasus pada kelompok resiko tinggi, seperti pekerja seksual, penasun, dan waria. Yang keempat, pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah screening HIV pada semua ibu hamil saat kontak pertama kali dengan tenaga kesehatan. Dengan screening ibu hamil sedini mungkin, diharapkan dapat terjaring kasus lebih awal, sehingga dapat dilakukan tata laksana untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke bayinya. Lalu yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Puput. Monggo. Berikutnya ada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Berdasarkan data Riskesdas, cakupan imunisasi dasar lengkap atau IDL pada tahun 2013 baru mencapai 59,2% dan pada tahun 2018 sedikit turun menjadi 57,9%. Provinsi-provinsi yang menunjukkan penurunan terbesar adalah Gorontalo 19%, Aceh 18,8%, dan Riau 17,8%. Rendahnya cakupan imunisasi ini menyebabkan perbaikan program imunisasi dilakukan melalui dua pendekatan, yakni satu, meningkatkan cakupan imunisasi melalui peningkatan kegiatan luar gedung dan perbaikan pencatatan atau motoring. Penggunaan PWS imunisasi untuk mencapai Universal Child Immunization atau USHI pada seluruh kabupaten atau kota pada level desa atau kelurahan. 2. Peningkatan mutu imunisasi melalui perbaikan rantai dingin atau cold chain dan peningkatan kapasitas SDM imunisasi. Munculnya beberapa penyakit PD3I seperti campak, difteri, dan polio. Faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan imunisasi mencakup sisi suplai melalui demam. Muncul infeksi baru dan kedaruratan kesehatan masyarakat. Munculnya sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang baru muncul adalah zoonosis.
penyakit COVID-19 pada akhir tahun 2019 yang telah diumumkan oleh Badan Kesehatan Dunia pada awal tahun 2020 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang mengesahkan dunia atau KKMMD. Dan pandemi telah membuka mata kita semua bahwa setiap negara termasuk Indonesia harus melakukan kesiapsiagaan atau preparedness dalam menghadapi penyakit infeksi baru, baik kemampuan pencegahan to prevent, penemuan to detect, atau merespon to respond. Berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Safira. Penyakit tropis terabaikan atau neglected tropical disease. Beberapa penyakit tropis terabaikan masih menjadi masalah di Indonesia, yaitu filariasis, kusta, frambusia, dan schistosomiasis. Penyakit-penyakit ini menjadi target yang harus diselesaikan. Filariasisi yang dikenal sebagai penyakit kaki gajah masih endemis di 206 kabupaten atau kota di Indonesia. Penyakit kaki gajah tidak menyebabkan kematian maupun salah satu penyebab utamanya adalah kecacatan permanen dalam jangka panjang. Upaya eliminasi filariasis dilaksanakan secara terpadu dengan dua pilar utama strategi penanggulangan, yaitu 1. Memutus rantai penularan filariasis melalui pemberian obat pencegahan massal atau POPM. 2. Mencegah dan membatasi kecacatan melalui penata laksanaan kasus kronis filariasis. Selanjutnya, schistosomiasis. Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih menjadi lokasi endemis schistosomiasis atau demam keong. Penyakit yang disebabkan oleh Schistosoma japonicum ini pertama kali ditemukan di Lindu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1937. Schistosomia di Indonesia hanya ada di 28 desa yang tersebar di Kabupaten Sigi dan Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Penyakit ini dapat menyebabkan anemia sehingga memicu kekerdilan atau stunting dan berkurangnya kemampuan belajar pada anak-anak. Pada orang dewasa, Schistosomiasis kronis berakibat pada menurunnya kemampuan untuk bekerja sehingga berdampak buruk pada ekonomi dan kesehatan masyarakat. Apabila penyakit kronis ini tidak ditangani dengan tepat, dapat mengakibatkan kematian. Yang ketujuh, surveillance penyakit berbasis laboratorium. Surveillance pada dasarnya adalah pengumpulan analisis dan interpretasi data kesehatan secara sistematis dan terus-menerus yang diperlukan untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat. Peran surveillance sangat penting dalam perbaikan intervensi kesehatan masyarakat, khususnya pencegahan dan penanggulangan penyakit. Untuk mengidentifikasi kasus penyakit ini, bisa digunakan basis klinis maupun basis laboratorium. Dalam konteks penyakit yang baru muncul atau new emerging disease, maka konfirmasi laboratorium adalah keniscayaan. Pandemi COVID-19 merupakan pembelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya laboratorium konfirmasi sebagai pilar surveillance. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hilal. Kesimpulan dari program pemerintah dalam penanggulangan penyakit infeksi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis penyakit, strategi yang digunakan, dan tingkat keberhasilan pelaksanaannya. Namun beberapa kesimpulan umum yang dapat diambil adalah 1. Kolaborasi antar instansi. Program yang melibatkan kolaborasi antar berbagai instansi pendidikan dan lainnya cenderung lebih efektif dalam
menangani penyakit infeksi. 2. Edukasi masyarakat. Upaya penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit infeksi, tindakan pencegahan, dan tanda-tanda awal infeksi. 3. Vaksinasi. Program vaksinasi yang efektif dapat membantu mengurangi penyebaran penyakit infeksi. Pemerintah harus berperan dalam mengorganisasi dan menyediakan akses vaksin kepada masyarakat. 4. Pengawasan dan pemantauan. Pemerintah perlu memiliki sistem pengawasan yang kuat untuk memantau perkembangan penyakit infeksi, termasuk penyakit baru yang muncul, sehingga tindakan cepat dapat diambil. 5. Respon cepat. Kemampuan pemerintah untuk merespons cepat terhadap wabah atau epidemi sangat penting untuk meminimalkan dampaknya. 6. Kesiapan sistem kesehatan. Pemerintah perlu menginvestasikan sumber daya dalam peningkatan kapasitas sistem kesehatan, termasuk peralatan medis dan tenaga kesehatan yang mencukupi. 7. Kesadaran tentang higienis. Promosi kebersihan dan praktik-praktik higienis merupakan bagian penting dari program penanggulangan penyakit infeksi. 8. Keterlibatan masyarakat. Program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi seringkali lebih berhasil. Kesimpulan program pemerintah dapat berbeda-beda di setiap negara dan bergantung pada kondisi spesifik di wilayah tersebut. Pemerintah harus mengevaluasi dan meningkatkan strategi mereka dalam menghadapi penyakit infeksi agar dapat menjaga kesehatan masyarakat. Pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan, kementerian. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.